NIM 20237555791. Perkenalkan, nama saya Dylan Jonathan Cilehan Romita dengan NIM 2023755793. Perkenalkan, nama saya Erminolda Maria Soonai dengan NIM 2023755796. Perkenalkan, nama lengkap saya Margarita Jaja, NIM 2023755806. Baik, perkenalkan nama saya Martin Abraham Kaku, NIM 2023755808. Perkenalkan, nama saya Matildis Loise Manuk dengan NIM 20237555809. Perkenalkan, nama lengkap saya Oktaviana Abongboli, NIM 20237555813. Perkenalkan, nama saya Yunita Lucianifu dengan NIM 2023755827. Bab 5. Variabel costing. Perhitungan laba rugi menurut variabel costing. Contoh 1. PT Lestari memproduksi satu jenis produk data dengan biaya bulan Januari, Februari, Maret 2001 dan disajikan pada data berikut. Tarif biaya overhead pabrik dihitung atas dasar kapasitas produk normal per bulan sebanyak 200 kg dengan taksiran biaya overhead pabrik sebesar Rp800 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp1.600 per bulan. Tarif standar biaya overhead pabrik tersebut berasal dari perhitungan sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik variabel sama dengan Rp800 dibagi 200 sama dengan Rp4 per kilogram. Tarif biaya overhead pabrik tetap sama dengan Rp1.600 dibagi 200 sama dengan Rp8 per kilogram. Biaya produksi per unit menurut metode full costing dan variabel costing dihitung seperti disajikan pada gambar 5.4. Harga pokok per unit menurut metode full costing dan variabel costing. Pertama, biaya bahan baku di full costing Rp220, di variabel costing Rp20. Biaya tenaga kerja di full costing 10, di biaya variabel costing 10. Biaya overhead variabel di full costing 4, di variabel costing 4. Biaya overhead pabrik tetap di full costing 8, di variabel costing tidak ada. Jadi jumlah semua dari full costing biaya produksi per unit sama dengan Rp42, sementara di variabel costing Rp34. Atas dasar data pada gambar 5.4 tersebut, perbandingan cara perhitungan harga pokok produksi dan laba perhitungan laba rugi menurut metode full costing dan metode variabel costing disajikan pada gambar 5.5. Penjelasan perbedaan perhitungan laba rugi menurut metode full costing dan menurut metode variabel costing. Pertama, perbedaan pokok antara metode full costing dengan metode variabel costing terletak pada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik tetap. Titik pertama, jika volume penjualan sama dengan volume produksi, A sama dengan B, maka C per B dalam kurung A kurang B hasilnya sama dengan 0. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan awal atau mengurangi laba bersih sama dengan 15 kali Rp8 sama dengan 120. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan akhir atau menambah laba bersih sama dengan 15. Menurut metode full costing, dalam bulan Januari terjadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik sebesar 100 yang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Variabel sama dengan 800, tetap sama dengan 1700 yang dijumlahkan menjadi 2500. Yang kedua, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Variabel sama dengan 800 yang didapat dari 200 dikali 4, tetap sama dengan 1600 yang didapat dari 200 dikali 8, kemudian dijumlahkan menjadi 2400. Pembebanan kurang biaya overhead pabrik sama dengan 100 yang didapat dari 2500 kurang 2400. Dalam bulan Februari 2001 terjadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik sebesar 380 yang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Variabel sama dengan 660, tetap sama dengan 1700.
kemudian dijumlahkan menjadi 2.360. Yang kedua, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Yang pertama, variabel sama dengan 660 yang didapat dari 165 kali 4. Yang kedua, tetap sama dengan 1320 yang didapat dari 165 kali 8. Kemudian dijumlahkan menjadi 1980. Pembebanan kurang biaya overhead pabrik sama dengan 380 yang didapat dari 2.360 kurang 1.980. Dalam bulan Maret 2001 terjadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik sebesar 380 yang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel sama dengan 660, tetap sama dengan 1.700 yang dijumlahkan menjadi 2.360. Yang kedua, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Variabel sama dengan 660 yang didapat dari 165 dikali 4. Yang kedua, tetap sama dengan 1320 yang didapat dari 165 dikali 8. Yang ketiga, pembebanan kurang biaya overhead pabrik sama dengan 380 yang didapat dari 2.360 dikurang 1.980. Contoh 2, PT Rimendi berproduksi berdasarkan pesanan. Akuntansi biaya produksinya menggunakan metode harga pokok pesanan, dan penentuan harga pokok produknya menggunakan metode variable costing. Persediaan awal produk dalam proses disajikan pada gambar 5.7 berikut. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal. Untuk pesanan 102, biaya bahan bakunya yaitu sebesar Rp1.500. Dan untuk pesanan 106, biaya bahan bakunya yaitu sebesar Rp1.300. Jadi total untuk kedua pesanan yaitu sebesar Rp2.800. Biaya tenaga kerja untuk pesanan 102 yaitu sebesar Rp800 dan untuk pesanan 106 yaitu Rp900. Jadi total untuk kedua pesanan yaitu sebesar Rp1.700. Biaya overhead pabrik variabel untuk pesanan 102 yaitu sebesar Rp1.600 dan untuk pesanan 106 yaitu sebesar Rp1.800. Jadi total untuk kedua pesanan yaitu Rp3.400. Total harga pokok persediaan produk dalam proses awal untuk pesanan 102 yaitu sebesar Rp3.900 dan pesanan 106 yaitu sebesar Rp4.000. Jadi total harga pokok persediaan produk dalam proses awal untuk kedua pesanan yaitu sebesar Rp7.900. Transaksi biaya dalam bulan Januari untuk tahun 2001 adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2001 adalah sebagai berikut. Untuk pesanan 132 yaitu sebesar Rp2.000 dan untuk pesanan 133 yaitu sebesar Rp4.000. Untuk pesanan 134 yaitu sebesar Rp6.000. Jadi jumlah untuk ketiga pesanan yaitu sebesar Rp12.000. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal 1, barang dalam proses biaya bahan baku di debit yaitu sebesar Rp12.000, pada persediaan bahan baku di kredit yaitu sebesar Rp12.000. 2. Biaya tenaga kerja yang terjadi dalam bulan Januari 2001 adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja variabel yaitu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung produksi. Itu untuk pesanan 102 yaitu sebesar Rp1.400 dan untuk pesanan 106 yaitu sebesar Rp2.000 dan untuk pesanan 132 yaitu sebesar Rp10.000. Untuk pesanan 133 yaitu sebesar Rp5.000. Untuk pesanan 134 yaitu sebesar Rp6.600. Jadi total biaya tenaga kerja produksi variabel yaitu sebesar Rp25.000. Berikut ada biaya tenaga kerja tidak langsung produksi variabel yaitu sebesar Rp15.000. Biaya tenaga kerja tetap yaitu ada biaya tenaga kerja produksi tetap yaitu sebesar Rp20.000 dan biaya tenaga kerja pemasaran tetap yaitu sebesar Rp15.000. Yang berikut ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum
tetap yaitu sebesar Rp10.000. Jadi total biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp85.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal 2, barang dalam proses biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp25.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu sebesar Rp35.000, biaya pemasaran yaitu sebesar Rp15.000, dan biaya administrasi dan umum itu sebesar Rp10.000, itu pada gaji dan upah sebesar Rp85.000. Untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya yang sebesar Rp35.000 diperoleh dari jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung produksi variabel itu sebesar Rp15.000 dan biaya tenaga kerja produksi tetap sebesar Rp20.000. 3. Biaya overhead pabrik variabel dibebankan kepada produk dengan tarif yang dihitung sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik variabel setahun yaitu sebesar Rp500.000. Taksiran biaya tenaga kerja langsung setahun yaitu sebesar Rp250.000. Jadi tarif biaya overhead pabrik variabel sama dengan Rp500.000 dibagi dengan Rp250.000 sama dengan 200% dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produksi bulan Januari 2001 disajikan dalam gambar 5.8 berikut. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Untuk pesanan 102, biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar Rp1.400. Untuk biaya overhead pabrik variabelnya sebesar Rp2.800 yang diperoleh dari Rp1.400 dikali dengan 200%. Untuk pesanan 106, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar Rp2.000. Untuk biaya overhead pabrik variabelnya yaitu sebesar Rp4.000. Untuk pesanan 132, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp10.000. Untuk biaya overhead pabrik variabelnya yaitu sebesar Rp20.000. Untuk pesanan 133, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar Rp5.000. Untuk biaya overhead pabrik variabelnya yaitu sebesar Rp10.000. Untuk pesanan 134, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar Rp6.600. Dan untuk biaya overhead pabrik variabelnya yaitu sebesar Rp13.000. Jadi total biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk yaitu sebesar Rp50.000. Untuk biaya overhead pabrik variabelnya diperoleh dari biaya tenaga kerja langsung dikali dengan 200%. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal yang ketiga, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp50.000 di debit pada biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan Rp50.000 di kredit. Yang keempat, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya selain biaya tenaga kerja tidak langsung yang terjadi dalam bulan Januari 2021 disajikan pada tabel berikut. Jenis biaya yang pertama, biaya bahan penolong, jumlahnya Rp18.000. Yang kedua, biaya depresiasi aktiva tetap, jumlahnya Rp15.000. Yang ketiga, biaya asuransi pabrik, jumlahnya Rp14.000. Yang keempat, biaya listrik dan air yang dibayar tunai jumlahnya Rp13.000. Yang berikutnya, total biaya overhead pabrik variabel sama dengan Rp31.000, lalu ditambah dengan total biaya overhead pabrik tetap Rp29.000, lalu total biaya overhead pabrik hasil penjumlahan dari total biaya overhead pabrik variabel ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap yaitu Rp31.000 ditambah Rp29.000 hasilnya Rp60.000. Biaya komersial tetap yang terjadi dalam bulan Januari 2021 terdiri atas yang pertama, biaya bahan habis pakai kantor Rp10.000, biaya iklan yang dibayar tunai Rp16.000, lalu total biaya komersial tetap itu hasil penjumlahan dari Rp10.000 ditambah Rp16.000 hasilnya sama dengan Rp26.000. Jurnal untuk mencatat unsur biaya overhead pabrik selain biaya tenaga kerja tidak langsung yang sesungguhnya terjadi dalam bulan Januari 2021 sebagai berikut. Jurnal yang keempat, biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp60.000 di debit,
biaya administrasi dan umum 10.000 di debit, biaya pemasaran 16.000 di debit, persediaan bahan penolong 18.000 di kredit, persediaan bahan habis pakai kantor 10.000 di kredit, akumulasi depresiasi 15.000 di kredit, persekot asuransi 14.000 di kredit, dan kas 29.000 di kredit. Kartu harga pokok tiap pesanan yang dalam proses dalam bulan Januari 2021 yang diisi berdasarkan data yang telah diuraikan di atas disajikan pada gambar 5.10 sampai 5.14. Gambar 5.10 kartu harga pokok pesanan 102. Yang pertama pesanan 102 yang telah diserahkan kepada pemesan pada harga jual 32.400. Persediaan awalnya biaya bahan bakunya 1.500, biaya tenaga kerja variabelnya 800, biaya overhead pabrik. Pokok pesanan 133. Pesanan 133 telah selesai diproduksi namun belum diserahkan kepada pemesan. Keterangan biaya bulan Januari 2021. Biaya bahan baku sebesar 4.000, biaya tenaga kerja variabel sebesar 5.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar 10.000, total semua sebesar 19.000. Gambar 3.14 kartu harga pokok pesanan 134. Pesanan 134 masih dalam proses pada akhir bulan Januari 2021. Keterangan biaya bulan Januari 2021. Biaya bahan baku sebesar 6.000, biaya tenaga kerja variabel sebesar 6.600, biaya overhead pabrik sebesar 13.200, total semua 25.800 rupiah. Jurnal untuk mencatat produk yang selesai diproduksi bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Jurnal kelima, persediaan produk jadi pada debit sebesar 69.100 rupiah. Barang dalam proses biaya bahan baku pada kredit sebesar 8.800 rupiah. Barang dalam proses biaya tenaga kerja pada kredit 20.100 rupiah. Barang dalam proses biaya overhead pabrik pada kredit sebesar 40.200 rupiah. Harga pokok produk jadi dihitung sebagai berikut. Pesanan 102, biaya bahan baku sebesar 1.500 ditambah 1.300 ditambah 2.000 ditambah 4.000, total semua 8.800 rupiah. Pesanan 106, biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.200 ditambah 2.900 ditambah 10.000 ditambah 5.000, total semua 20.100 rupiah. Pesanan 132, biaya overhead pabrik variabel 4.400 ditambah 5.800 ditambah 20.000 ditambah 10.000 sebesar 40.200 rupiah. Pesanan 133, total biaya produksi variabel 8.100 ditambah 10.000 ditambah 32.000 ditambah 19.000, total semua 69.100 rupiah. Baik, lanjut. Jurnal untuk mencatat penyerahan produk pada pemesan adalah sebagai berikut. Jurnal yang ke-6, piutang dagang pada hasil penjualan sebesar 200.400 rupiah. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 50.100 rupiah. Hal penjualan bulan Januari 2021 dihitung sebagai berikut. Pesanan 102 sebesar 32.400, pesanan 106 sebesar 40.000, pesanan 132 sebesar 128.000, total hasil penjualan sebesar 200.400 rupiah. Harga pokok produk yang dijual dihitung sebagai berikut. Pesanan 102 sebesar 8.100 rupiah, pesanan 106 sebesar 10.000, pesanan 132 sebesar 32.000, total harga pokok produk yang dijual sebesar 50.100 rupiah. Jurnal untuk mencatat produk dalam proses pada akhir bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Jurnal yang ke-7, persediaan produk dalam proses pada debit sebesar 25.800,
barang dalam proses biaya bahan baku pada kredit sebesar 6.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 6.600, barang dalam proses biaya overhead pabrik pada kredit sebesar 13.200. Lihat harga pokok produk dalam proses ke dalam kartu harga pokok pemesan 134. Yang keenam, jurnal untuk memisahkan unsur biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Jurnal yang ke-8, biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel sebesar 46.000 pada debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 49.000 pada debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada kredit sebesar 95.000. Jurnal yang ke-9, biaya pemasaran variabel tidak ada, biaya pemasaran di debit 31.000, biaya pemasaran tetap di kredit 31.000. Jurnal yang ke-10, biaya administrasi dan umum variabel tidak ada, biaya administrasi dan umum tetap biaya administrasi dan umum di debit 20.000, biaya administrasi dan umum di kredit 20.000. Jurnal yang ke-11, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan di debit 50.000, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya di kredit 50.000. Jurnal yang ke-12, pembebanan kurang atau lebih biaya overhead pabrik di debit 4.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel di kredit 4.000. Gambar 5.15, senilai 599.850.000 dan dibebankan kepada produk atas dasar biaya tenaga kerja langsung sebesar 322.500. Maka biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya adalah 186%, 599.850 dibagi 322.500 dari biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, harga pokok persediaan produk tersebut dalam proses awal dihitung. Harga pokok menurut full costing sebagai berikut. Biaya produksi variabel yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal senilai 7.900, tambahan biaya aterbed pabrik tetap 186% dikali 1.700 atau biaya tenaga kerja langsung senilai 3.162. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal menurut metode floating dengan total 11.062.000. Langkah yang kedua, biaya produksi menurut metode variable costing yang semula hanya membebankan biaya produksi variabel saja perlu diadjust dengan menambahkan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya sebesar 49.000. Langkah yang ketiga, persediaan akhir produk dalam proses dan persediaan akhir produk jadi ditambah harga pokoknya dengan biaya overhead pabrik tetap. Untuk itu, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya yang terjadi dengan biaya overhead pabrik tetap. Untuk itu, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya yang terjadi dalam proses akuntansi sekarang dibagi dengan dasar pembebanan untuk menghitung. Untuk itu, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya yang terjadi dalam proses akuntansi sekarang dibagi dengan dasar pembebanan untuk menghitung biaya overhead pabrik tetap per unit dasar pembebanan. Biaya overhead pabrik tetap per unit ini dikalikan dengan kuantitas dasar pembebanan yang terdapat dalam persediaan akhir akan diperoleh tambahan harga pokok persediaan akhir. Dalam contoh di atas, total biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya PT Rimendi dalam bulan Januari berjumlah 49.000 dan dibebankan kepada produk atas dasar biaya tenaga kerja langsung sebesar 25.000. Maka biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya adalah 196% yang didapat dari 49.000 dibagi 25.000 dari biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir dan persediaan produk akhir dihitung harga pokoknya menurut full costing yang disajikan pada gambar 5.16.
Laporan laba rugi metode full costing yang disusun dari modifikasi informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi atau variable costing disajikan pada gambar 5.17. Perbedaan laba metode variable costing dengan laba metode full costing sebesar 19.574 atau 73.874 dikurang 54.300 dapat dijelaskan sebagai berikut. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal atau mengurangi laba bersih. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk dalam proses akhir atau menambah 196% dikali dengan 6.600 sama dengan 12.936. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk akhir atau menambah laba bersih 196% dikali 5.000 sama dengan 9.800. Jadi laba bersih metode full costing lebih besar daripada laba bersih metode variable costing adalah senilai 22.736 dengan total 19.570. Contoh 3, PT Elsari merupakan perusahaan dagang sepatu. Laporan laba rugi yang diprediksikan untuk tahun anggaran 2011 disajikan sebagai berikut. Hasil penjualan 2.000 pasang dikali 4.000 sama dengan 8 juta. Biaya variabel yang pertama, harga pokok penjualan 2.000 dikali 2.500 sama dengan 5 juta. Komisi penjualan 2.000 dikali 250 rupiah sama dengan 500.000. Jumlah biaya variabel 5 juta ditambah 500.000 sama dengan 5.500. Laba kontribusi 8 juta dikurangi 5.500 sama dengan 2.500. Biaya tetap yang pertama, sewa toko 720.000, gaji penjaga toko 200.000, biaya iklan 100.000, biaya tetap lain 50.000. Jumlah biaya tetap 1.070.000. Laba bersih 2.500 dikurangi 1.070.000 sama dengan 1.430.000. Diminta yang pertama, dalam tahun anggaran 2011, manajemen Puncak merencanakan kenaikan harga jual rata-rata setiap pasang sepatu sebesar 25%, sedangkan komisi penjualan akan dihapuskan dan diganti dengan penambahan gaji penjaga toko per bulan sebesar 200.000 per bulan. Bagaimanakah dampak rencana terhadap laba bersih perusahaan? Rencana manajemen Puncak tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap laba bersih perusahaan tahun anggaran 2011. Seperti yang akan disajikan pada gambar 5.20. Hasil penjualan 2.000 kali 5.000 yang sebelumnya 2.000 dikali 4.000 dinaikkan 25% menjadi 4.000 dinaikkan 25% menjadi 5.000 sama dengan 10 juta. Biaya variabel 2.000 dikali 2.500 sama dengan 5 juta. Komisi penjualan dihilangkan sehingga laba kontribusinya 10 juta dikurangi 5 juta sama dengan 5 juta. Biaya tetap, biaya sewa toko 720.000, biaya gaji penjaga toko 400.000 didapat dari sebelumnya 200.000 ditambah 200.000 sama dengan 400.000. Biaya iklan 100.000, biaya tetap lainnya 50.000. Jumlah biaya tetap sama dengan 1.270.000. Laba bersih 5 juta dikurangi 1.270.000 sama dengan 3. Diminta yang kedua, apabila dalam tahun anggaran 2011 diharapkan biaya tetapnya tidak mengalami perubahan, sedangkan manajemen Puncak menghendaki laba bersih sebesar 2 juta, berapakah jumlah pasang sepatu yang harus dijual dalam tahun anggaran tersebut? Rencana penjualan dalam tahun anggaran 2011 untuk memperoleh laba sebesar 2 juta adalah biaya tetap ditambah laba yang diinginkan per rasio laba kontribusi sama dengan 1.070.000 ditambah 2 juta per 2.500 per 8 juta sama dengan 3.070.000 per 0,3125 sama dengan 9.824.000 rupiah. Jadi, apabila harga per pasang sepatu dalam tahun 2011 sebesar 4.000, maka dalam tahun anggaran 2011 harus dapat dijual 2.400. PT Eliona menerima pesanan sebanyak 1.000 satuan produk A. Di luar penjualan rutin, harga yang diterima oleh pemesan adalah Rp900 per satuan. Menurut metode variable costing, harga jual yang diminta oleh pemesan tersebut akan menghasilkan rugi bruto sebesar Rp100 per satuan, atau 900 kurang 1.000
sehingga menurut metode full costing, pesanan khusus tersebut akan ditolak. Namun jika pabrik masih mempunyai kapasitas yang belum dipakai menurut metode variable costing, pesanan tersebut akan diterima karena pesanan khusus tersebut masih dapat menghasilkan laba kontribusi sebesar Rp50 per satuan atau 900 dikurangi Rp850. Contoh 5, PT Rimendi selama ini memproduksi suku cadang dengan nomor 4965 yang merupakan salah satu suku cadang produk rakitannya. Biaya standar suku cadang tersebut adalah seperti sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar 320, biaya tenaga kerja langsung sebesar 240, biaya overhead pabrik variabel sebesar 110, biaya overhead pabrik tetap sebesar 140. Total dari biaya-biaya tersebut sebesar 810.000. Kemudian, dari perhitungan pada gambar 5.21 dapat disimpulkan bahwa alternatif tetap memproduksi sendiri suku cadang yang seharusnya dipilih karena alternatif membeli dari pemasok luar akan menimbulkan biaya tambahan setelah pajak perseroan per bulan sebesar Rp2.550.000. Dalam informasi yang disajikan pada gambar 5.21, telah diperhitungkan bahwa penghasilan pajak dikenakan atas laba perusahaan dengan tarif 25%. Jika alternatif membeli dari pemasok luar dipilih, maka terjadi penurunan laba sebesar Rp3.400.000, sehingga alternatif tersebut menimbulkan pengamatan pajak sebesar Rp850.000. Didapat dari 25% dikali dengan Rp3.400.000. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan ini adanya penghematan pajak sebesar Rp850.000. Maka ini dikurangi dari biaya tambahan sebesar Rp3.400.000 per bulan. Selanjutnya, informasi untuk pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri. Yang pertama, jika membeli. Di sini, pertama-tama kita harus menjumlahkan biaya-biaya. Yang pertama, jumlah uang yang dikeluarkan per bulan untuk pembelian suku cadang sebesar 42 juta, didapat dari 60.000 dikali dengan Rp700. Kemudian tambahan biaya pergudangan sebesar 1.500.000 didapat dari 60.000 dikali Rp25. Dan tambahan biaya administrasi dan umum per bulan sebesar 100.000. Total pengeluaran uang per bulan jika alternatif membeli dipilih adalah 43.600.000. Kemudian, jika tetap memproduksi sendiri, biaya produksi variabel per bulan yang dapat dihindari sebesar 40.200.000. Didapat dari 320 ditambah 240 ditambah 110 dikali 60.000. Kemudian, hasil dari pengurangan antara biaya dan biaya produksi sebesar 3.400.000 disebut biaya tambahan per bulan. Kemudian, dari biaya tambahan per bulan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 25%, yaitu 850.000. Sehingga hasil dari pengurangan antara biaya produksi variabel dan pajak penghasilan sebesar 2.550.000 di sini disebut dengan biaya tambahan setelah pajak perseroan per bulan.